Ada yang tahu ini? Dan ada yang sempat merasakan ini? Dari diputar kayak engkol sampai pakai koin, kenapa HP jadul jauh lebih ikonik dari smartphone mahal zaman sekarang? Hi guys, welcome back to Mega Boom, and today we're going to react to Mega Boom's reaction. So guys, we're going to react to telephones in the olden days. This is the part of the olden days series. Before we had phones like this, yeah, you see, it's small, right? So right now, you can take a handphone anywhere you want. But in the olden days, you have to find the telephone. And the telephone only worked for calling people. Now, we're gonna watch one of the telephones here. Here's one go. Sejarah penemuan telepon. Guys, kalau kemarin kita udah bahas boombox sama Walkman, kali ini kita bakal ngomongin evolusi telepon. Kebanyakan dari kita pasti taunya penemu telepon itu Alexander Graham Bell di tahun 1876 kan? Tapi ternyata penemu telepon yang asli itu adalah Antonio Meucci, seorang imigran dari Italia. Jauh sebelum Bell, tepatnya di tahun 1849, Meucci ini udah berhasil bikin alat pengantar suara pertama yang dia kasih nama teletrofono. Tapi sayangnya, karena masalah finansial, Meucci cuma bisa ngurus paten sementara. Karena inilah nama Bell yang akhirnya tercatat di buku sejarah dunia sebagai penemu telepon selama lebih dari 1 abad. Telepon magneto. Awal mula telepon itu bentuknya kotak persegi dengan tuas pemutar. Jadi disebut dengan istilah telepon engkol. Cara kerjanya, kita harus muter engkolnya dulu buat manggil operator. Nanti operator yang bakal nyolokin kabelnya secara manual ke switchboard. Baru deh kita bisa ngobrol sama orang yang dituju. Pressed little button on the side and gave a long ring and waited for the operator to come. Rotary dial phone. Kita masuk ke pertengahan abad ke-20, teknologi makin canggih. Saat itu lahir telepon putar atau rotary dial phone yang dirancang sama Henry Dreyfuss untuk AT&T di era 1930-an. Telepon ini punya piringan angka dari 0 sampai 9. Cara pakainya ikonik banget. Kita harus masukin jari ke lubang angkanya, puter searah jarum jam sampai mentok, terus biarin piringannya muter balik ke posisi semula. Makin banyak angka 9 atau 0 pada nomor tujuan kita, makin lama pula waktu yang kita butuhin buat selesai mutar nomornya. Okay, so there's like a circle of it. You have to over and over and over again. Touchstone phone. Akhirnya di tahun 1963, AT&T ngenalin sistem telepon tombol tekan dengan teknologi yang dinamakan dual tone multi-frequency. Jadi setiap tombol yang kita pencet bakal ngeluarin bunyi unik yang langsung dikenali komputer sentral. Sistemnya jelas jauh lebih cepat dan berkat ini muncul deh inovasi baru kayak mesin penjawab pesan dan mesin Fox yang bikin komunikasi makin praktis. Operated public phone. Tapi di masa itu, telepon rumah tuh masuknya barang mewah. Akhirnya masyarakat umum ngandelin yang namanya telepon koin. Okay guys, so and after that, many years later, they created the public telephone. Telepon koin ini diciptakan pertama kali oleh William Gray pada akhir abad ke-19. Telepon umum berbasis koin ini mendominasi jalanan kota di era 1950-an sampai 1990-an. Kita cukup masukin beberapa keping koin untuk mendapatkan durasi bicara tertentu. You need to coin.
it. Tapi buat yang mau bicara panjang tanpa repot bawa sekantong koin berat, kuartel jadi tempat favorit anak muda zaman dulu. Anyways, guys, so here's how it works. But there's also another catch. If you're using the public telephone, you have to wait in line. I mean, wait there for 1 hour just to call one person. That only takes 1 minute. That is going to be a long time. Evolusi telepon genggam. Walaupun telepon tombol udah canggih, tetap aja ada kelemahannya, yaitu kita masih terikat sama kabel di tembok dan gak bisa dibawa kemana-mana. Nah, di bulan April tahun 1973, Martin Cooper, seorang insinyur dari Motorola, sukses ngelakuin panggilan telepon seluler genggam pertama di dunia. 10 tahun kemudian, rilis deh Motorola Dynatec 8000X, ponsel komersial pertama. Wow, they actually had these. Bentuknya gede banget kayak batu bata, beratnya hampir 1 kilo, harganya tembus hampir $4.000 dan ngecasnya butuh 10 jam, tapi cuma bisa dipakai nelpon 30 menit aja. Era handphone di tahun 90-an akhirnya mengubah segalanya. HP bentuk batu bata mulai diganti sama feature phone bersinyal 2G yang ukurannya jauh lebih kecil. Nokia, Ericsson, dan Siemens yang merajai dunia saat itu. Kita mulai mengenal hal baru, misalnya ngetik pesan SMS dan masang ringtone polifonik. Fenomena BlackBerry. Terus di pertengahan 2000-an mulai masuk ke era BlackBerry. Kalau HP lain masih pakai keypad angka, dia ngenalin keyboard QWERTY fisik yang bikin ngetik jadi super cepat. Tapi yang paling epic jelas layanan pesannya, yaitu BBM. BBM ini langsung ngalahin SMS yang waktu itu mahal. Cuma modal tukeran pin BBM, kita udah bisa chatting sepuasnya. Benar-benar revolusioner pada zamannya. Evolusi layar sentuh dan era smartphone. Masuk ke pertengahan 2000-an, HP emang udah bisa dipakai foto dan internetan dasar. Tapi revolusi besar ada di tahun 2007. Waktu Steve Jobs naik ke panggung dan ngenalin iPhone generasi pertama, tombol HP dihilangin total, diganti sama touchscreen. Inilah momen dimana kata handphone berubah jadi smartphone. Telepon udah bertransformasi jadi nyawa digital kita. Semua hal mulai dari navigasi, fotografi, hiburan, sampai transaksi. Semuanya ada di satu genggaman tangan. Dari encol kayak jadul, suara khas piringan putar, bilik telepon koin yang penuh kenangan, sampai akhirnya jadi layar sentuh canggih. Sejarah telepon udah ngelewatin jalan yang panjang banget. Bukti kuat kalau semangat manusia buat saling terhubung itu nggak pernah berhenti. Menurut kalian, telepon jadul mana yang paling berkesan buat kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke. Guys, that was about technology in the olden days. Now, you can use handphones, iPads, computers, everywhere you want. You can video call while walking. Yeah, but guys, remember, the old technology shaped the future of our new technology, which we are in right now. Wow. Guys, thank you for watching.